Pemirsa, kita bertemu lagi malam ini di Indonesia Lawyers Club dengan tema dari bullying sampai membunuh. Kenapa anak-anak kita makin kejam? Sebelum saya mulai diskusi, hapus dulu untuk Putri Ayu Silai. Terima kasih. Yang membawakan lagu Posesif dipopulerkan oleh Naif. Pemirsa, ketika kita heboh, maka tidak hanya kita, dunia heboh karena wabah corona yang semakin merajalela di dunia ini dan telah merenggut 3.000 lebih nyawa dan meliputi berpuluh-puluh negara di berbagai benua. Ada wabah lain yang berkembang di masyarakat kita dan selama ini kita kurang begitu perhatian terhadap wabah ini, yaitu wabah bullying ini yang semakin lama semakin kasar, dari verbal jadi fisik dan juga menelan jiwa. Terakhir tanggal 5 kemarin, seorang bocah umur 5 tahun dibunuh oleh seorang remaja umur 15 yang bertetangga dengan dia. Bukan karena dibullying, tapi dari peristiwa itu, kekerasan terhadap anak oleh anak-anak juga itu semakin lama semakin kejam. Tahun 2019 sampai 2020 aja ada anak-anak dari SD sampai SMP yang dibully oleh teman-temannya di sekolah. Ada yang sampai depresi, tidak mau masuk sekolah. Ada juga yang dibully sampai hidungnya patah. Dan ada juga yang sampai 2 jarinya terpaksa diamputasi. Dan itu terjadi di berbagai wilayah di negara kita. Khusus untuk yang terjadi di sawah besar ya. Sawah besar ya. Ini seorang anak umur 15 tahun pernah pengaruh, katanya, dari gambar-gambar yang dia bikin itu menggambarkan dia suka nonton film horor, suka dan terinspirasi oleh Slender Man, tokoh horor atau misteri yang dipopulerkan oleh Sarge dari 2009 yang lalu, dan kemudian juga mempengaruhi, menginspirasi seorang anak di Wisconsin, Amerika Serikat, menusuk teman bermainnya di hutan, seorang anak perempuan, dan kemudian meninggalkan temannya itu dalam keadaan berdarah-darah dengan harapan bahwa temannya itu mati di hutan itu, tapi ternyata selamat. Kemudian kejadian serupa terjadi lagi 4 tahun kemudian, 2018 di Skotlandia, Inggris.
anak remaja juga menusuk seorang bocah perempuan berkali-kali sehingga menjadi pembunuhan paling mengerikan di Skotlandia. Juga dua-duanya mengaku seperti yang di Sawah Besar bahwa dia tidak menyesal dan malah merasa puas setelah membunuh temannya sendiri. Dan malah si anak juga mengaku bahwa dia mengidolakan Slender Man tadi. Persoalannya bagi kita, sejauh mana kemajuan komunikasi, teknologi, bahkan media, baik media tertulis, media bioskop, media televisi, dan kemudian gadget yang mewabah pula berapa tahun terakhir berpengaruh terhadap kelakuan anak-anak kita dan apa yang harus kita lakukan. Itu yang akan kita diskusikan malam ini. Saya mulai dulu kepada ibu korban, Ibu Ratna. Ibu Ratna bisa ceritakan apa yang terjadi tanggal 5 kemarin sampai jenazah anaknya ibu diketubuhkan. Dari pagi sampai sore, dan pada saat waktu siang itu saya pergi ke Sunter, tapi setelah dari Sunter saya istirahat dulu sebentar, dan di situ masih ada kegiatan. Anak saya di situ masih main, masih dikasih makan sama ibu korban, sama ibu pelaku. Sayanya masih. Rumah ibu bersebelahan atau Iya, berhadapan? bersebelahan. Persis bersebelahan. Ibunya pelaku yang kasih makan. Kasih makan anak saya sendiri. Dia kasih makan. Setengah 4 sore saya ngantar lagi. Itu terakhir kali saya mendengar anak suara saya. Karena saya lagi ada di kamar mandi, anak saya teriak-teriak katanya, "Ibu, ada antran," kata Ibu Inti. Saya bilang, "Iya, nanti dulu, Ibu lagi di kamar mandi." Setelah saya keluar dari kamar mandi, saya ke tempat ke rumah pelaku untuk mengambil orderan untuk diantar. Setelah dari situ saya nggak tahu lagi, udah nggak ada saya. Ibu ke rumah pelaku mengambil orderan apa, Bu? Makanan. Makanan untuk dibawa kemana? Diantar ke rumah apa yang pesan. Oh, rumah pribadi bukan tempat orang jualan. Bukan. Untuk jauh itu rumahnya. Ke Kelapa Gading. Kelapa Gading dari Sawah Besar. Cukup jauh. Lumayan. Jam berapa ibu meninggalkan rumah? Meninggalkan rumah 4:15. Jam 4 kurang seperempat. Oh, baliknya jam berapa? Jam 5. Jam 5 udah balik? Udah. Udah sampai lagi di rumah? Udah. Terus ketika sampai di rumah, anak ibu udah nggak ada? Saya nyari anak saya dulu, saya bilang sama ibunya, ibu pelaku, "Ada Rumi," kata ibu pelaku, "nggak ada, karena tadi katanya mandi." Ibu pelaku bilang gitu, mandi atau main air gitu, saya juga kurang tahu. Katanya bajunya basah, tapi anak Rumi udah keluar, katanya udah pulang. Saya cari ke rumah saya nggak ada, ke neneknya nggak ada, ke tetangga yang biasa dia main juga nggak ada. Sampai jam 6 sore, maghrib tetap nggak ada. Saya telepon ayahnya pulang nyari, sampai tetangga nyari sampai jam 2 malam juga belum ketemu. Sampai hari Jumat pagi saya masih sempat nyari keliling keluar. Saya takut dia ngikut ondel-ondel atau topeng
topeng monyet gitu, jadi saya ngiter nyari. Setelah dari situ bangsa jam 10-an polisi udah datang ke tempat pelaku, udah ramai di tempat pelaku. Jam berapa? 10-an? Jam 10-an Malam itu juga? Enggak, pagi Jumat soalnya. Setelah si pelaku menyerahkan Iya. diri kepada polisi. Kata orang-orang sih gitu, kalau bagi saya kurang tahu karena saya emang udah Lah, malam itu ibu tidak melihat ada tanda-tanda di rumah pelaku. Misalnya sandal anak ibu. Memang sandal ada. Anak saya memang gitu, kadang suka ninggalin sandal di situ, ntar dia ambil sandal lagi di rumah gitu. Bagi pikiran saya itu udah biasa aja gitu, enggak. Jadi saya nggak punya pikiran yang negatif atau gimana sama rumah itu. Jadi saya pikir ya udah mungkin dia main apa kemana gitu. Ketika polisi udah datang itu, ibu udah tahu anak ibu sudah. Belum sama sekali. Saya nggak tahu. Kalau anak saya itu ada di situ saya nggak tahu. Terus apa yang terjadi setelah itu? Setelah datang polisi di situ, terus ada satu orang ngomong di lantai 2. Saya nanya di lantai 2 itu ada apa, tapi orang itu nggak ngasih tahu. Jadi saya kesel langsung bayang saya karena orang ada yang bilang mati atau apa gitu di atas itu, makanya saya langsung pikiran saya nggak tahu udah langsung gimana. Selama ini anak ibu memang suka main dengan adik tirinya, Ya. adik tiri pelaku. dengan adik tiri pelaku seusia. Benar, seusia. Dan kapan ibu tahu bahwa ternyata anak ibu sudah meninggal? Saya nggak tahu juga karena saya udah balik pas jam 10 itu, karena ada yang bilang anaknya begini, udah rame semua di rumah saya nggak bisa berpikir apa-apa lagi. Cuma dalam hati saya anak saya masih hidup pada saat itu. Anak saya benar-benar masih hidup pada saat itu, saya berpikirnya gitu. Anak yang pelaku ini sendiri umur 15 tahun ini ibu cukup kenal dekat. Dibilang kenal dekat juga kagak, sampai akrab sekali juga, tapi saya kenal dia. Tapi ibu kan kerjasama sama ibunya Iya, dia saya tahu. dan mengambil barang dagangan ke tempat ibunya dia untuk diantar ke langganan. Iya. Menenggelamkan anak ini di bak air sampai anak ini meninggal. Artinya polisi yang udah secara resmi udah bergerak dan udah menggali lah. Iya, memproses. Namun kan kita sebagai keluarga di sini, Ya, sebagai orang tua tidak mendengar. administratifnya ya. Betul. Iya, makanya kita tidak mendengar kalau sudah dijadikan tersangka. Nah, katanya sudah, tapi kami tidak mendengar. Tapi oke lah Pak, itu nggak masalah bagi kami. Hanya yang paling penting adalah SP2HP apa juga sudah saya anggap ya kurang cepat lah Pak ya. Tapi nggak apa-apa. Cuma ini Pak yang menjadi masalah setelah keluarga dan tetangga itu, seandainya nanti hasil putusan dokter kejiwaan itu bahwa benar itu sakit jiwa, itu tersangka mau dikemanain? Kalau dikirim ke orang tuanya di rumah itu Pak, maksudnya merasa tangga itu rumah dia kan. ya rumah dia. Ya, artinya nggak ada yang bisa mengusir dia dari rumah dia dong. Betul. Ya kalau dia dinyatakan sakit, kita belum dengar putusan hakim. Bisa saja hakim menempatkan dia di tempat rehabilitasi atau di rumah sakit mana kalau ternyata sakit. Nah makanya kekhawatiran kita ini Pak, satu, begitu sudah ada jawaban dari dokter ini memang sakit jiwa, proses hukumnya itu hilang. Ini yang tidak diinginkan. Kalaupun memang nanti ada putusan hakim setelah proses itu berjalan, direhab atau di apa, saya kira Pak Ya, yang bisa menjawab itu nanti apakah pidana ini. Pasti berlanjut ke pengadilan. Pengadilan lah yang putuskan dia di penjara atau direhab. Betul. Kalau itu clear Pak, clear.
Saya cuma mau nanya pada Anda kan udah mempelajari kasus ini dan pasti ikuti keterangan polisi. Menurut Anda ini pembunuhannya berencana atau pembunuhan biasa? Kalau saya anggap ini sudah direncanakan. Kenapa? Anak itu main Pak ke rumah itu. Setelah anak itu main di rumah itu, diajaklah anak itu menurut keterangan beberapa orang yang tahu termasuk orang tua. Dan setelah itu diajak, ditelanjangi, dimasukkanlah ke mana? Kamar mandi. Dan artinya ada perencanaan Pak. Ya, kalau pembunuhannya ya pembunuhan biasa. Walaupun memang di Undang-Undang Peradilan Anak itu 11/2012 itu memang pasal 80 ayat 3 jelas 10 tahun lah ancaman pidananya. Tapi di pasal 32 kan juga dijelaskan kalau sudah umur di atas 12 tahun ke atas maka bisa ditahan prosesnya karena ancaman pidananya di atas 7 tahun. Artinya kalau menurut saya ada sudah perencanaan. Kenapa? Karena sampai detik ini memang pihak dari kepolisian tidak menjelaskan motif pembunuhannya, hanya menjelaskan bahwa anak ini suka menonton film-film ekstrim itu Pak. Nah mungkin terobsesi oleh itu. Pada saat dia berkeinginan, saya nggak tahu apakah itu bentuk psikopat atau apa, begitu dia menginginkan untuk melakukan dengan rasa puas, nah kesempatan itulah dia lakukan sehingga kepuasan itu ada. Artinya dengan dia itu sudah suka menonton film-film begitu Pak, sudah ada Pak dalam pikirannya bahwa memang cara berpikirnya juga ekstrim sehingga sampai tadi nyawa itu hilang. Arumi. Baik, Bung Azam, saya mau tanya tetangganya Mas Dede ini, tetangga pelaku. Mas Dede, berapa jauh rumahnya dari rumah pelaku dan korban? Kalau mereka kan bersebelahan. Kebetulan saya, keluarga korban dan keluarga pelaku itu sangat dekatan Pak. Satu, Berdekatan. Jadi kalau si rumah pelaku dengan rumah saya itu satu dinding. Terus di rumah saya ke rumahnya korban itu beda 2 dinding. Jadi dekat sih Pak sudahnya. jadi kenal baik sama pelaku dan kenal juga dengan korban. Betul. Bagaimana selama ini penglihatannya dari Mas Dede terhadap korban ini? Seperti apa tingkah lakunya hari-hari dan apa yang mencurigakan atau tidak? Korban atau pelaku Pak? Pelaku. Pelaku. Yang saya kenal itu keluarga pelaku, dia pertama kali tinggal di Karanganyar khususnya itu tahun 2000. Dia beli rumah di sana, jadi si pelakunya juga memang kelahiran di Karanganyar, Sawah Besar. Sehari-harinya pagi berangkat sekolah, terus siang dia pulang. Aktivitasnya sih memang jarang di luar Pak. Aktivitasnya jarang di luar, dia lebih cenderungnya ke pendiam. Kebetulan di jalan tersebut atau di gang tersebut, usia yang seumuran dia itu hampir dibilang jarang. Lebih banyaknya ke anak-anak saat di usia dia yang sekarang ini. Dan kejadian kemarin sendiri ya buat saya sih agak sedikit aneh. Anehnya tuh nggak ada hal-hal yang mencurigakan. Anaknya sih baik, sopan, memang tipenya pendiam gitu. Dari dimulai hari Kamis itu di pencarian, saya dapat beritanya itu sekitar jam 7 karena kan seusia sama anak saya juga. Jadi anak si adiknya si pelaku, lalu korban dan anak saya itu satu usia. Jadi mereka biasanya bertiga. Di jam 6:30 saya dapat WA itu bahwasanya anak atau si Arumi ini hilang. Terus disebar melalui grup WA. Saya pulang sekitar jam 7. Di jam 7 itu kita dan beberapa warga termasuk Pak Kapos Polsek Besar yang kebetulan juga memang warga di sana itu ikut dicari sampai ke termasuk ke dalam rumah si pelaku. Tapi kita nggak berpikir arahnya lebih ke yang seperti ini. Ketika masuk ke rumah pelaku itu ketemu pelakunya nggak? Ketemu Pak, ketemu. Gimana gelagatnya? Air
ekspresinya sih biasa aja, biasa kayak orang biasa, nggak ada hal layaknya kalau orang punya salah dia takut atau apa, dia biasa aja. Bahkan dia sempat ditanya, yang ditanya itu bapak kemana? Oh lagi kerja. Gitu. Jadi nggak ada hal yang mencurigakan lebih ke sana. Kita juga nggak berpikir karena antara keluarga korban dan keluarga pelaku ini punya ikatannya baik. Nggak pernah, kalau sepengetahuan saya nggak pernah ada keributan atau apapun seperti itu. Lah, ada nggak yang nanyain korban ini kepada si pelaku ketika jam 7 malam itu? Kalau sepengetahuan saya nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada, cuma ditanyakan itu bapaknya aja. Bapak kemana gitu. Kebetulan bapaknya itu 1 minggu sebelum ditemukan itu sudah berangkat ke Semarang karena satu pekerjaan. Dan saya sendiri memang seringlah ikut karena saya kan serabutan kerja, kadang ikut sama bapaknya bantu-bantu, kadang juga sama si ibunya pelaku suka nganter-nganter barang kalau ibu Ratna ini atau si ibu korban lagi nggak bisa nganter. Bapaknya ini kerja apa? Bapaknya ini di kulit bangunan. Di Semarang? Atau di Enggak, di lebih ke pembangunan aja. Oh, di mana ada bangunan lah yang Iya. memakai dia. Terus kalau ibunya ini apa benar ini bukan ibu kandung? Iya, Pak Arni. Jadi ibu kandungnya si pelaku ini kan sudah berpisah dengan bapaknya. Lalu dia ikut dengan bapak yang sekarang ini. Terus si bapaknya atau si bapaknya si pelaku ini kan menikah. Nah, punya anak 1 yang seusianya itu seusia si korban. Jadi selama perpisahan ini yang saya perhatikan juga ibu korban masih ibunya si pelaku, si ibu kandung masih suka datang kontrol. Nah, terakhir itu pernah saya dengar agak sedikit laporan lah gitu, maksudnya itu laporan kenakalan biasa gitu, kayak dia pulang agak telat, jadi komunikasinya dari si ibu sambung atau ibu tiri ke ibu kandungnya, jadi sampaikan ini anak pulangnya suka ini gitu loh, maksudnya pulangnya telat, kalau dikasih tahu agak susah, seperti itu aja sih.